Hai boy, perkenalkan saya si Boy, lelaki yang pusing karena PPKM yang terus diperpanjang entah sampai kapan. Saya akan mereview sebuah film action drama yang berjudul The Last Samurai. Film yang diproduksi tahun 2003 yang disutradarai oleh Edward Zwick dan dibintangi oleh kakak saya sendiri, Tom Cruise. Untuk itu gak usah lama-lama lagi, langsung saja siapkan kerupuk kaleng sebagai cemilan Anda dan movie pun dimulai. Let's go boy! Scene diawali dengan perkenalan tokoh utama, yaitu seorang samurai yang bernama Katsumoto dan seorang mantan angkatan darat Amerika yang bernama Kapten Nathan Algren. Di sini terlihat Kapten Algren yang sedang minum bir peletok akibat trauma kekejaman yang dilakukan selama perang dan sedikit pusing karena tunggakan hutang di pinjaman online mencoba presentasikan ke orang-orang tentang kisah perangnya. Namun yang dilakukan malah ngawur dan terbawa suasana di medan perang, sehingga dia malah menembakkan senjata ke arah orang-orang. Di luar, ternyata Kapten Algren sudah ditunggu oleh seorang sersan yang bernama Sersan Zebulon. Mencoba mendekati Kapten Algren dengan bermaksud mengajak dia dalam sebuah pekerjaan. Tentunya, dia tidak akan mengajak si Boy karena si Boy belum membuat lamaran. Scene berpindah ke sebuah restoran di mana Kapten Algren yang disambut oleh Kolonel Bagley dan memperkenalkan pengusaha Jepang yang bernama Omura dan rekannya yang susah disebut namanya. Mereka bermaksud menyewa jasa Kapten Algren untuk melatih angkatan darat kekaisaran Jepang yang baru saja dibentuk untuk menekan pemberontakan samurai. Meskipun Kapten Algren membenci Bagley atas perannya selama perang, namun karena miskin gak ada pekerjaan akibat PPKM, Kapten Algren menerima pekerjaan tersebut demi uang dan ditemani teman lamanya, Sersan Zebulon, OTW ke Jepang. Akhirnya, Kapten Algren dan rekannya tiba di Jepang. Mereka disambut seseorang yang bernama Simon Graham, seorang penerjemah Britania yang memiliki pengetahuan tentang samurai. Sepanjang perjalanan menggunakan becak, Simon Graham menceritakan bahwa Kaisar sangat tergila-gila dengan budaya barat dan blue filmnya. Dia pun menginfokan tempat-tempat di Jepang seperti WC umum, warkop, dan panti pijat terdekat. Dan akhirnya mereka pun sampai ke sebuah tempat dan bertemu seorang kaisar yang bernama Kaisar Meiji. Kaisar yang sangat muda saat itu dan berambisi merubah Jepang menjadi negara maju seperti negara barat. Scene berpindah di mana Kapten Algren dan rekannya sedang melatih tentara Jepang. Kapten Algren mengetahui bahwa tentara Jepang sebenarnya adalah wajib militer yang sebelumnya mungkin petani, tukang kayu, dan mungkin penjaga villa di puncak yang tidak memiliki pengetahuan tentang senjata api atau pertempuran. Pada awal pelatihan mereka, Kapten Algren diberitahu bahwa samurai menyerang salah satu jalur kereta api Omura. Lalu Omura memerintahkan untuk mengirim tentara ke sana. Dengan keterbatasan kemampuan dalam berperang, mereka pun akhirnya pergi ke sana meskipun awalnya Algren keberatan bahwa tentara tersebut belum siap. Sesampainya di sana, mereka pun akhirnya dibawa ke sebuah hutan. Pertempuran tersebut tentunya menjadi bencana dikarenakan para tentara Jepang yang belum punya keahlian berperang sudah dikerahkan. Terlihat wajah mereka yang ketakutan. Kalau gue mah mungkin udah boker kali di celana. Dan mereka pun menembak asal-asalan. Akhirnya lari terbirit-birit ke cepirit. Namun sayangnya di sini nih Sersan Zebulon terbunuh oleh samurai. Kapten Algren yang melihat rekannya terbunuh bertarung dengan sepenuh hati sebelum ia dikepung dan berharap untuk mati. Ketika Kapten Algren terdesak dan pasrah, dia justru berhasil membunuh salah satu samurai. Ketika para samurai ingin membunuh Algren, justru pemimpin samurai Katsumoto malah memutuskan menyelamatkan Kapten Algren untuk menjadi tawanan dan dibawa ke desa putra Katsumoto. Di sini nih, Algren melihat seseorang yang sedang menusuk dirinya sendiri dengan pisau. Ini disebut harakiri atau seppuku. Harakiri atau seppuku adalah tradisi samurai Jepang untuk memulihkan nama baik setelah kegagalan saat melaksanakan tugas untuk kepentingan rakyat.
Andai saja wakil rakyat kita melakukan hal ini jika gagal dalam tugas. Sudahlah. Scene berpindah di sebuah desa di mana Kapten Algren menjadi tawanan para samurai. Bukannya disiksa, bukannya ditabokin. Di sini Kapten Algren justru diobati oleh wanita cantik yang bernama Taka. Taka tersebut adalah adik ketua samurai Katsumoto. Ketika Kapten Algren sudah rada mendingan, justru dia malah meminta sake. Perlu Anda ketahui, sake adalah minuman keras Jepang. Kalau di sini bisa dibilang seperti ciu. Setiap harinya, Kapten Algren selalu meminta sake karena dia selalu terbayang-bayang kisah masa lalunya sampai dia berteriak-teriak, yang membuat Hansip datang ke rumah si Boy, dikira si Boy kumat. Kapten Algren pun siuman dan berjalan-jalan keliling desa. Dia melihat berbagai aktivitas di desa tersebut, seperti berlatih pedang, memanah, ada yang bertani, menyuci, hingga nyinden. Tiba di sebuah tempat, Kapten Algren bertemu ketua Katsumoto. Dengan panjangnya perbincangan mereka, Kapten Algren sempat menanyakan siapa wanita yang merawatnya selama ini. Dengan perasaan terkejut, kaki kesemutan, radang panas dalam, wanita tersebut adalah Taka, istri dari seorang samurai yang dibunuh Kapten Algren pada waktu itu. Musim pun berganti. Kapten Algren mencoba sedikit membaur dengan warga sekitar dan anak dari Taka. Dia merasakan semua orang sopan, tersenyum, dan membungkuk. Menurutnya, mereka kelompok yang menarik. Sejak mereka bangun, mereka benar-benar mengabdi. Itulah yang mengartikan apa itu samurai. Meskipun ia diperlakukan dengan buruk oleh para samurai pada awalnya, Kapten Algren akhirnya mendapatkan rasa hormat mereka dan benar-benar berteman dengan Katsumoto. Kapten Algren dapat mengatasi kecanduan alkohol dan kesalahannya, lalu ia belajar bahasa dan kebudayaan Jepang. Ia mulai bersimpati kepada para samurai yang marah bahwa penyebaran teknologi modern telah mengikis feodalisme tradisional serta status dan kekuatan samurai. Kapten Algren pun menjalin kasih sayang yang tak terucapkan untuk Taka, adik Katsumoto dari janda seorang samurai yang dibunuh oleh Kapten Algren. Tentunya dia tidak mungkin suka sama si Boy karena si Boy pengangguran, kulit hitam, badan gusikan, rambut gak karuan. Pujuk dicinta, malam pun tiba. Ketika warga desa sedang menonton pertunjukan kabuki, perlu Anda ketahui, kabuki adalah teater tradisional Jepang. Kalau di Indo seperti ludruk atau lenong. Tiba-tiba, sekelompok ninja menyusup ke desa dan berusaha membunuh Katsumoto. Beruntung, Kapten Algren memperingatkan Katsumoto dan menyelamatkan hidupnya. Kemudian, membantu melawan para penyusup dan mempertahankan desa dengan para samurai. Keesokan harinya, Katsumoto bertemu Kapten Algren membahas pertemuan dengan Kaisar Meiji agar diberikan perjalanan yang aman ke kota Tokyo, sekaligus membawa Kapten Algren dan berniat untuk melepaskannya. Kapten Algren pun tidak lupa berpamitan dengan Taka yang sedang mandi di pancuran namun memakai busana yang membuat Kapten Algren gagal fokus. Si Boy pun bangun dan para penonton kecewa. Kapten Algren berterima kasih bahwa Taka sudah sangat baik telah merawatnya dan sekarang dia harus kembali. Sangat terlihat raut wajah Taka sedih melihat Kapten Algren pergi. Taka kesal, belum sempat nyelup, si bule malah pergi. Setelah tiba di Tokyo, Kapten Algren kaget melihat tentara kekaisaran yang sekarang merupakan pasukan tempur yang terlatih dan lengkap. Katsumoto pun bertemu Kaisar. Katsumoto merasa kecewa kepada Kaisar bahwa Kaisar yang masih sangat muda dan tidak berpengalaman pada dasarnya telah menjadi boneka Omura. Scene berpindah di jalan di mana ada seorang samurai anak dari Katsumoto yang sedang dihentikan oleh petugas. Dia dihentikan dikarenakan Jepang sudah membuat undang-undang untuk seorang samurai dan dia pun harus mendapatkan hukuman dengan dipotong rambutnya yang membuat dia gagal menjadi duta sampo. Pada pertemuan pemerintahan, Omura memerintahkan penangkapan Katsumoto karena membawa pedang di depan umum. Tentunya, Katsumoto enggan memberikan pedangnya karena dia merasa pedangnya lah yang telah melindungi ruangan tersebut. Dan Omura memintanya melakukan harakiri atau seppuku untuk menebus kehormatannya. Scene berpindah di mana Kapten Algren menolak tawaran Omura untuk memimpin pasukan baru untuk menumpas para pemberontak. Karena tawaran Omura ditolak, Omura memerintahkan untuk membunuh Kapten Algren dengan mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Namun, dengan jurus Hiten Matsurugi, Kapten Algren justru berhasil membunuh para penyerang tersebut.
Akhirnya, Kapten Algren dan Simon Graham membantu para samurai untuk membebaskan Katsumoto dari tentara kekaisaran. Akan tetapi, putra Katsumoto, Nobutada, tertembak dan terluka parah. Lalu ia mengorbankan dirinya untuk membiarkan para samurai melarikan diri. Sejenak, Katsumoto merenungi kisah samurainya dan berpikir untuk seppuku, harakiri, atau bunuh diri karena berduka atas kematian anaknya Nobutada dan telah gagal menjadi penerus samurai terdahulu. Namun, Kapten Algren meyakinkan Katsumoto untuk berjuang sampai akhir dan bergabung dengan para samurai dalam pertempuran. Scene berpindah di mana Kapten Algren dan para samurai kembali ke desa. Tentunya Kapten Algren disambut oleh Taka yang sepertinya rindu dengannya. Dan dia menceritakan bahwasanya Nobutada telah tewas dan Kapten Algren berjanji akan membalasnya. Karena Kapten Algren tidak mau para tentara menghancurkan sesuatu yang dicintainya saat ini dengan ikut berperang dengan skuad samurai. Scene berpindah di mana kita bisa lihat tentara kekaisaran yang begitu banyak berbaris untuk menghancurkan para samurai. Tentunya Katsumoto sedikit pesimis dan ciper melihat tentara kekaisaran begitu banyaknya. Namun Kapten Algren meyakinkannya untuk berjuang sampai akhir, mengutip kisah pertempuran 300 pasukan Yunani melawan 1 juta pasukan Persia. Para samurai dan Kapten Algren pun menyiapkan strategi dan perlengkapan untuk peperangan esok hari. Keesokan harinya, di mana Kapten Algren akan bersiap, namun Taka memanggilnya ke dalam kamar. Yang pastinya si boy pikir akan terjadi adegan pengebotan. Namun pemikiran si boy salah. Taka hanya menyuruh Algren untuk memakai baju zirah peninggalan almarhum suaminya karena itu suatu kehormatan baginya. Karena adegan sangat nanggung, membuat si boy download kelanjutannya dengan pemeran kakek Sugiono, The Legend of Aang. Peperangan pun tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan buntunya negosiasi kedua belah pihak dan peperangan pun dimulai. Para samurai menggunakan strategi memancing kepercayaan diri tentara kekaisaran agar mereka terjebak ke dalam perangkap dan menghalangi mereka dari dukungan pasukan meriam. Dan benar saja, mereka pun terjebak ke dalam perangkap pasukan samurai. Dengan pedenya mereka mengejar musuh, padahal mereka sudah ditunggu oleh para samurai. Pertempuran selanjutnya menimbulkan banyak korban dari kedua sisi dan memaksa tentara kekaisaran mundur. Mengetahui bahwa bala bantuan tentara kekaisaran akan datang dan kekalahan tidak dapat dihindari, Katsumoto memerintahkan penyerangan bunuh diri dengan menggunakan kuda Leomord. Pasukan samurai yang gagah berani datang dan siap menyerang. Selama serangan itu, para samurai menerobos barisan tentara Begli. Kapten Algren berhasil membunuh Begli, tetapi mereka dengan cepat disapu bersih oleh senapan Gatling. Kapten tentara kekaisaran yang sebelumnya dilatih oleh Kapten Algren pun ngeri melihat para samurai yang sekarat. Ia pun memerintahkan untuk menghentikan pemakaian semua senjata dan mengabaikan perintah Omura. Katsumoto yang terluka parah meminta Kapten Algren untuk membantunya melakukan harakiri atau seppuku sebagai permintaan terakhirnya agar mati lebih terhormat. Akhirnya, Katsumoto pun mati dengan terhormat dan para tentara kekaisaran Jepang pun berlutut memberikan penghormatan terakhir kepada legenda samurai tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika negosiasi perdagangan hampir berakhir, datanglah Kapten Algren. Meskipun terluka dan korengnya pun belum kering, ia berhasil menghentikan proses negosiasinya.
Ia memberikan Kaisar pedang Katsumoto dan memintanya untuk mengingat tradisi di mana Katsumoto mati. Kaisar menyadari bahwa ketika Jepang melakukan modernisasi dan tetap bekerja sama dengan negara lain, ia tidak boleh melupakan budaya dan sejarahnya sendiri. Akhirnya, Kaisar menolak tawaran perdagangan dengan pihak Barat. Karena Omura memprotes keputusan tersebut, Kaisar memilih untuk menyita aset keluarga Omura dan memberikannya kepada orang miskin. Nasib Kapten Algren pun masih menjadi misteri. Berbagai isu tentang Kapten Algren pun beredar. Ada yang bilang dia di Kerawang lagi goyang sama Sinden, ada juga bilang dia di Bogor jadi Kang Villa. Namun semua itu hanya isu belaka. Simon menyimpulkan bahwa Kapten Algren akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya dan kembali ke desa untuk bertemu kembali dengan Taka dan anaknya. Akhirnya movie pun kelar. Alhamdulillah. Hikmah yang bisa kita ambil dari movie ini adalah pendirian seorang samurai yang sangat kuat. Seperti si Boy yang berpendirian kuat lebih memilih kerupuk kaleng dibandingkan rempeyek di warteg Burul City. Sampai jumpa di review movie selanjutnya. Bye boy.